Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syawki Abdul Aziz. Saya Egi Chandra Ditya. Saya Umi Zakia. Saya Ana Fikri Dinula. Akan menjalankan tugas manajemen strategis dari beliau Bapak Mukhtias Yugi. Ya, mungkin langsung saja ke pembahasan yang mana kami akan membahas tentang strategi efektif dalam tim dan kerjasama kelompok. Pertama, pendahuluan. Dalam dunia kerja, kerjasama tim menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Memahami strategi efektif dalam tim dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Jadi mari kita eksplorasi cara-cara untuk membangun kolaborasi yang solid. Tuh. Pentingnya kerjasama dalam organisasi. Organisasi terdiri dari berbagai unit kerja yang saling berhubungan. Tidak ada yang dapat berdiri sendiri tanpa interaksi dengan bagian lain. Kerjasama itu menciptakan harmoni yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hubungan yang baik antar bagian memungkinkan organisasi mencapai tujuan strategis lebih cepat dan efisien. Kemudian faktor pembentuk kerjasama. Faktor pembentuk kerjasama itu ada dua. Yang pertama yaitu kesamaan tempat. Anggota kelompok yang berada dalam lokasi yang sama itu lebih mudah untuk berkomunikasi karena adanya faktor jarak. Kesamaan pikiran. Visi dan misi kelompok yang selaras memungkinkan anggota memiliki sudut pandang yang sama. Solusi untuk masalah menjadi lebih mudah itu ditemukan ketika semua anggota sepakat pada konsep kerja. Nah, terus ada juga nih faktor pembentuk kerjasama. Sama maksudnya lanjutannya. Jadi tadi bukan dua tapi banyak. Yaitu kesamaan perasaan. Dalam pengambilan keputusan tidak semua bisa dilakukan secara logis. Terkadang perasaan anggota turut memainkan peran juga gitu. Terus kesamaan perasaan membantu menciptakan kebijakan yang adil dan tidak memihak, netral bahasa gampangnya. Terus kesamaan jiwa. Pada tahap ini, setiap anggota memahami tugas, kewajiban dan perannya dalam kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu saling percaya dan pengertian di antara anggota membentuk budaya kerja yang harmonis. Kemudian untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Eki, silakan. Untuk selanjutnya ada keuntungan kerjasama tim. Hasil yang lebih baik. Pertama, kerjasama menghasilkan solusi yang lebih kreatif karena melibatkan berbagai sudut pandang. Beban kerja yang dibagi merata memungkinkan penyelesaian tugas lebih efisien. Motivasi dan kepuasannya adalah anggota merasa dihargai karena peran mereka penting dalam menciptakan tujuan kelompok. Hubungan positif antar anggota meningkatkan kepuasan kinerja. Dan ada optimalisasi kemampuan individu. Yang selanjutnya ada prinsip kerjasama yang efektif. Yang pertama ada kepercayaan, yaitu anggota yang memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan satu sama lain. Ketidakhadiran rasa percaya seringkali menjadi penyebab utama konflik. Menghindari saling menyalahkan. Kesalahan dianggap sebagai pembelajaran bersama, bukan alasan untuk mencari kambing hitam. Terus ada persaingan sehat, mendorong anggota untuk berprestasi tanpa merugikan orang lain. Kompetisi internal yang positif memacu inovasi dan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya ada kesempatan yang sama. Setiap anggota diberikan untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Tidak ada diskriminasi dalam kelompok. Yang selanjutnya ada hambatan dalam kerjasama. Yang pertama ada anggota tertentu sering menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain.
Ada sikap ini menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja. Cepat puas, berbagai anggota merasa tugas selesai meski hasilnya belum optimal. Sikap seperti ini menghambat kualitas kerja kelompok secara keseluruhan. Terus yang selanjutnya ada menutup diri. Anggota yang tidak mau menerima pendapat dari orang lain menciptakan jarak dalam kelompok. Sikap ini memperlambat pengambilan keputusan untuk menyulitkan komunikasi. Terus ada kurangnya komunikasi. Jika anggota tidak saling bertukar informasi, banyak pekerjaan yang tumpang tindih atau tidak terselesaikan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada komunikasi dalam kelompok, yaitu kunci utamanya komunikasi memungkinkan anggota memahami peran masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, kelompok dapat menghindari kesalahpahaman. Interaksi positif. Jadi setiap anggota perlu memahami karakter rekan kerja masing-masing. Nah, selanjutnya hal ini memudahkan untuk menyelaraskan tujuan dan langkah kerja. Next, slide selanjutnya ada faktor penting dalam kerjasama, yaitu saling kepercayaan. Anggota perlu yakin bahwa semua tindakan di dalam tim dilakukan untuk memenuhi tujuan bersama. Dan ada keterbukaan, yaitu anggota bebas berbicara tanpa takut untuk dihakimi. Terakhir di sini ada sikap ini menjadikan suasana yang positif dan inovatif. Faktor penting dalam kerjasama juga ada relasi diri. Anggota merasa dihargai atas kontribusi mereka, yang dimana pengakuan ini memperkuat semangat kerja. Saling ketergantungan, setiap anggota memahami bahwa keberhasilan tim bergantung pada upaya bersama. Selanjutnya yaitu pembinaan hubungan kerja, yang mempunyai tujuan: satu, menciptakan hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja. Yang kedua, mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, pendekatan dan kekeluargaan. Yang keempat, masalah yang muncul lebih mudah diselesaikan dengan rasa saling memiliki. Yang selanjutnya, Mbak Ana. Selanjutnya yaitu keunggulan tim dibandingkan individu. Super tim bukan Superman. Tidak ada organisasi yang sukses karena satu orang. Keberhasilan berasal dari kekuatan kolektif. Terus ada tim yang solid, menghasilkan ide dan eksekusi yang lebih baik dibandingkan individu. Terus selanjutnya yaitu kiat membangun kerjasama tim. Yang pertama, ada rasa percaya untuk meningkatkan antar anggota untuk berprioritas. Terus ada komunikasi, untuk semua pihak harus aktif berkomunikasi untuk menjaga keterbukaan. Terus yang terakhir ada motivasi. Setiap anggota didorong untuk memberikan kontribusi maksimal tanpa paksaan. Kesimpulannya, sinergi adalah kunci. Kerjasama tim menciptakan hasil yang tidak mungkin dicapai oleh individu. Selanjutnya, egoisme menghambat. Semua anggota harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Menurunkan egonya lah ya. Terus Betul. jadi Untuk penutup, Terus kalian nanti tuh. bye bye. Ya, itu ya sekian tugas dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang berlebihan ya terima baiknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.